adik-adik, apa kabar? Namaku Yen. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur bersama salah satu kawanku bernama Ben. Selamat belajar. Hari ini kita enaknya belajar apa ya, Yen? Kamu lupa ya, besok kan kita ada tugas bahasa Indonesia. Kata Bu Guru, kita harus mempelajari teks prosedur. Astaga, oh iya aku lupa. Ya sudah kalau begitu, sekarang kita belajar saja. Yen, kamu tahu tidak teks prosedur itu apa? Aku juga tidak tahu sih Ben. Bagaimana kalau kita searching saja? Mari ikut aku. Oke. Nah, adik-adik, Ben dan Yen searching materi di mana ya? Baiklah adik-adik, simak lagi ya, Ben dan Yen apa yang mereka lakukan. Ini kita akan membahas seluk-beluk tentang teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu aktivitas. Nah, contohnya ketika kita ingin memasak mie instan, tentunya ada langkah-langkahnya. Ketika kita ingin membuat puding, tentu ada step-stepnya atau langkah-langkahnya. Ketika kita akan menyalakan televisi, tentu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia namanya teks prosedur. Setelah kita lihat penjelasan di YouTube Ben, ternyata pengertian teks prosedur adalah salah satu jenis teks tentang tata cara atau langkah-langkah dalam membuat ataupun melakukan kegiatan tertentu secara berurutan. Oke, baiklah. Lalu tujuan teks prosedur itu apa, Yen? Tujuan teks prosedur untuk mempermudah pembaca atau pendengar dalam mengikuti langkah-langkah atau perintah yang terdapat pada teks tersebut, sehingga pembaca atau pendengar dapat melakukan atau membuat sesuai dengan langkah-langkah yang disediakan. Seperti itu. Yen, bolehkah sekarang aku yang mencari ciri-ciri teks prosedur? Tentu saja, Ben. Sekarang giliran kamu. Lalu, apa saja ciri-ciri teks prosedur? Ciri teks prosedur yang pertama, terdapat tujuan teks prosedur tersebut beserta langkah-langkahnya. 2. Menggunakan kalimat perintah sehingga pembaca dapat mengikuti apa saja yang diperintahkan dalam teks tersebut. 3. Menggunakan kalimat penghubung dari awal hingga akhir sehingga masih saling terkait. 4. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. 5. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 6. Menggunakan batasan atau kriteria tertentu. 7. Menggunakan kata keterangan. 8. Berisi informasi. 9. Berisi langkah-langkah yang jelas, runtut, dan terperinci. Terakhir, menggunakan akhiran kan atau i. Contohnya, tuangkan air ke dalam gelas. Lihat, Yen. Di sini, aku menemukan struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan atau judul. 2. Materi atau bahan. Terakhir, langkah-langkah tahapannya. Oke, Ben. Sekarang aku lebih mengerti. Kemudian, jenis-jenis teks prosedur itu apa saja? Jenis teks prosedur yang pertama, teks prosedur kompleks. 2. Teks prosedur protokol. 3. Teks prosedur sederhana. Seperti itu, Yen. Ini aku juga menemukan macam-macam kalimat pada teks prosedur. Pertama, kalimat imperatif merupakan
kalimat yang mengandung larangan atau perintah saat melakukan pelaksanaan yang sedang dibahas. Kedua, kalimat interrogatif merupakan kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsi dari kalimat ini bertujuan untuk menanyakan kepada setiap pembaca teks tersebut. Relatif merupakan kalimat yang pertanyaannya sama seperti kalimat interrogatif, tapi fungsinya sangatlah berbeda. Fungsi dari kalimat tersebut untuk memberikan informasi lebih jelas mengenai suatu hal. Oke Ben, lebih baik kita mencatat hasil yang dipelajari kita agar besok tidak lupa ketika ditanya oleh guru. Oke. Yes, akhirnya selesai. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian menjadi lebih paham? Sekarang, bagaimana kalau kalian diskusikan bersama teman-teman kalian dan coba kalian cari salah satu contoh teks prosedur. Oke, segitu saja. Terima kasih ya. Aku dan En pamit. Dadah. Alhamdulillah adik-adik semua, cukup sekian pemaparan dari Kanca ya. Kanca mohon pamit dulu ya, sampai bertemu di lain waktu. Jangan mengeluh adik-adik, tetaplah jadi pejuang tangguh. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.